Namanya juga doa. Doa itu wajib, ikhtiar wajib, doa wajib. Setelah kita ikhtiar, setelah kita doa, yang wajib itu, kemudian baru masuk yang ketiga, kita bersabar dan redo menerima apapun keputusan yang diberikan oleh Allah tentang doa kita itu. Ikhtiar itu ada 3 manfaatnya. Yang pertama, dia menggugurkan dosa-dosa kita. Yang kedua, dia mengundang keberkahan Allah kepada kita. Dan yang ketiga, setelah digugurkan dosa-dosanya, setelah diberikan berkah oleh Allah kepada kita, yang ketiga, ini men, karena ikhtiar kita itu, kita mengetuk pintu langit supaya Allah merubah takdir dari takdir yang ini ke takdir yang lebih baik. Dan jangan lupa iringi dengan doa. Karena doa ini kita tahu kisahnya. Ingat gak? Waktu itu kita ceritain kisahnya Fir'aun. Bener gak? Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah padaku, pasti aku kabulkan. Nggak mungkin nggak ada doa yang nggak dikabulkan. Bahwa cara Allah ngabulinnya itu kayak apa, terserah Allah juga. Kita bisa doa A, dikasihnya B. Kita doa B, dikasihnya C. Nah, itu caranya Allah memberikan. Jadi kita harus tetap ikhtiar, kita tetap harus doa, kemudian kita sabar dan redo menerima apapun keputusan Allah tentang takdir kita. Kali ini kita ingin mengambil dari kitab tafsir Ibnu Hatim. Di dalam kitab tafsir itu disebutkan sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila engkau menyibukkan dirimu untuk mengejar sesuatu yang telah dijatahkan oleh Allah, udah pasti dapatnya, benar gak? Di sisi lain, engkau melalaikan kewajiban-kewajibanmu kepada Allah, sungguh mata batinmu telah rabun. Mau terjemahin rabun, mau terjemahin buta, terserah dah. Rezeki udah ditakar, nggak bakal ketuker. Lah ngapain kita ngotot-ngototan hidup? Kan sama juga kita mau nonton bioskop misalnya nih, atau nonton pertandingan final bola. Nah, bener ya? Itu stadion masih ditutup, udah ditulis di situ, pintu dibuka pukul 19 misalnya. Lah ini belum pukul 19, ente udah sibuk demo lagi di depan pintu bioskop. Buka, belum jamnya, men. Ngapain lu ngotot-ngotot? Lu pakai, kita buat strategi bagaimana caranya supaya pintunya bisa dibuka pada jam 19. Nggak usah pakai strategi, nggak usah pakai pening-pening. Emang pintunya bakal dibuka, bener gak? Begitu juga dengan rezeki, bener gak? Udah ditakar, nggak bakal dituker, bener gak? Bahwa pintunya udah buka, lu nggak mau masuk, salah lu, bener gak? Bener ya gak? Ini adalah sebetulnya perdebatannya nggak selesai-selesai nih tentang rezeki ini. Bahkan perdebatan mengenai rezeki, apakah rezeki itu akan datang sendiri kepada kita walaupun kita nggak usaha, atau rezeki itu harus kita cari. Ini perdebatannya sampai pada level imam mazhab. Wah, gelo gak? Waktu itu Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Pemahaman Imam Malik terhadap konsep rezeki ini adalah rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Rezeki itu mutlak akan datang kepada kita karena memang udah diatur oleh Allah. Asal kita udah melakukan bagian kita aja udah. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat berbeda. Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik, berpendapat rezeki itu harus dicari, diupayakan, diikhtiarkan. Nah ini, sampai pada suatu ketika, ini kisah klasik. Waktu itu Imam Syafi'i, dia lagi berjalan mau menuju tempat belajarnya, pondok pesantrennya yang dipimpin oleh Imam Malik itu. Di tengah jalan dia lihat ada serombongan orang lagi melakukan panen anggur, metikin anggur. Maka Imam Syafi'i ikut bantuin orang itu metikin anggur. Nah, karena beliau ikut metikin anggur, maka beliau dapat upah sebagai orang yang ikut metikin anggur itu. Beliau kemudian melanjutkan perjalanannya, bertemulah dengan gurunya Imam Malik. Wahai guruku, pagi ini aku keluar dari rumahku, di tengah jalan aku berusaha berikhtiar untuk mencari rezeki, bantuin orang metik anggur, sehingga akhirnya aku dapat anggur. Ini bukti kebenaran dari pendapatku bahwa rezeki itu memang harus diupayakan. Imam Malik mendengar muridnya berkata demikian, beliau tersenyum, kemudian beliau katakan, aku dari pagi tidak pernah keluar dari pondok ini. Dan tadi terlintas dalam pikiranku, alangkah enaknya kalau aku makan anggur dalam suasana yang panas ini, benar gak? Dan alhamdulillah kali ini rezeki itu telah datang di hadapanku. Sambil Imam Malik mencicipi anggur yang dibawa oleh Imam Syafi'i tersebut. Kemudian Imam Malik mengatakan, bukankah ini bukti dari kebenaran perkataanku bahwa rezeki itu datang sendiri? Benar gak? Kemudian kedua guru dan murid ini tertawa tentang argumentasi yang masing-masing dibangun oleh mereka.